Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuyun R. Abbas. Saya mahasiswi dari ITB Stikom Ambon, jurusan Sistem Informasi kelas SI 1B. Di sini kita akan mengkonfigurasi DNS dan DHCP server pada Cisco Packet Tracer. Pada langkah pertama, kita masuk pada aplikasi Cisco Packet Tracer, kemudian kita pilih perangkatnya, kita menggunakan server, kemudian kita menggunakan PC dan laptop sebagai klien 1 dan klien 2. Sebagai penghubungnya kita menggunakan switch. Lalu untuk menghubungkan antar perangkatnya kita menggunakan kabel. Di sini kita menggunakan kabel straight karena perangkat yang digunakan merupakan perangkat yang berbeda. Kita hubungkan dari perangkat-perangkatnya menggunakan kabel straight ke switch. Kemudian kita atur. Lalu untuk mempermudah kita mengubah PC-nya menjadi klien 1 dan laptop kita ubah dengan nama klien 2. Setelah itu kita masuk pada server, menu desktop, dan kita masuk pada IP configuration, kita pilih statis, kemudian IP address-nya kita masukkan 192.168.10.1. Subnetnya kita biarkan default gateway dan DNS server kita masukkan seperti IP address. Kita keluar, lalu kita masuk kepada server juga. Kita masuk pada service. Menu service kita masuk di DHCP, kemudian pada service kita on, lalu default gateway dan DNS servernya kita masukkan IP address dari server. Lalu start IP addressnya kita masukkan 11. Kita akan start klien 1 dari 11, lalu kita save. Kemudian kita masuk pada klien 1. Di menu desktop, IP configuration, kita masuk DHCP-nya, kita pilih DHCP, kemudian kita lihat apakah IP address-nya sudah 11. Kalau sudah berarti kita lanjut pada klien 2, IP configuration, DHCP, lalu kita keluar. Berikutnya kita pilih pada klien 2, kita masuk pada desktop, kita masuk pada command prompt, lalu kita ping, kita uji dengan ping IP address dari server, dan apabila telah tampak seperti layar di atas maka uji cobanya telah berhasil. Kita keluar, kemudian kita masuk pada server, kita service DNS, pada DNS server kita on, lalu name-nya kita masukkan stikom.ac.id. Address-nya kita masukkan IP address dari server. Kita add, lalu kita keluar. Setelah itu kita masuk pada klien 1. Kita pilih web browser. Kita loading dulu. Setelah berhasil masuk, akan muncul URL-nya. Kita masukkan http://stikom.ac.id, lalu kita klik go atau enter juga boleh. Kemudian apabila sudah tampil seperti di atas, maka sudah berhasil. Kita keluar. Berikutnya
kita masuk pada server, pilih service, lalu kita email, kita masuk pada email. Kita pastikan dulu STP dan POP3-nya sudah on. Setelah itu kita masukkan domain name-nya sticom.ac.id. Usernya kita akan masukkan untuk klien 1 dan klien 2, user, password, lalu klik place, lalu user lagi dan password, kita klik place juga. Kita keluar. Lalu kita masuk pada klien 1. Di menu desktop, email, username-nya kita masukkan user yang tadi. Email address-nya kita masukkan user at sticom.ac.id. Lalu untuk incoming mail server dan outgoing mail servernya kita masukkan sticom.ac.id. Untuk username-nya kita masukkan username yang tadi telah kita buat dan passwordnya. Kemudian kita save. Setelah itu kita keluar, kita masuk pada klien 2, email, lalu username-nya kita masukkan seperti yang tadi kita lakukan pada klien 1. User kita, kemudian email address-nya kita masukkan nama at sticom.ac.id. Incoming dan outgoing-nya kita masukkan sticom.ac.id. Username kita masukkan dan password yang tadi kita buat di server. Lalu kita mencoba untuk tes kirimnya, kita masuk pada menu compose. Kita akan mencoba kirim kepada klien 1. Klien 1 username-nya tadi yuyun at sticom.ac.id, subjeknya terserah kita. Lalu kita send. Apabila muncul seperti gambar di atas, maka telah terkirim. Lalu kita masuk pada klien 1, kita desktop, kita masuk menu email, kita receive, lalu kita cek. Apabila telah seperti tampilan di atas, maka telah berhasil. Sekian video tentang konfigurasi DNS dan DHCP-nya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.